Halo para pecinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Tarung Sarung yang rilis pada tahun 2020. Bercerita tentang anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia yang menganggap uang adalah segalanya. Bahkan yang lebih parah dari itu, ia tidak percaya akan adanya Tuhan. Semuanya berubah ketika ia pergi ke Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Check it out. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Denny yang berada di tempat hiburan. Tetapi di sana ia kedapatan pacarnya yang bernama Gwen yang sedang digoda oleh pria lain. Namun karena pria tersebut tidak mengetahui siapa Denny, ia malah menantangnya berkelahi. Karena Denny memiliki banyak bodyguard, pria itu pun dikeroyok habis-habisan. Di tengah perkelahian, Gwen merekam semua kejadian dan mengunggahnya ke sosial media. Karena Denny anak dari orang terkaya, dengan mudahnya Denny membayar semua kerusakan yang telah ia perbuat. Saat pulang ke rumah, ia disambut dengan tidak hangat oleh ibunya sambil menunjukkan rekaman video yang tadi diunggah Gwen. Ibunya sangat marah karena Denny yang bertindak sesuka hati dan selalu menggampangkan semua masalah. Karena kelakuannya tersebut, ibunya pun mengirim Denny ke Makassar untuk belajar apa itu tanggung jawab sekaligus mengurus bisnis keluarganya. Esok hari, sebelum berangkat ke Makassar, omnya yang bernama Abdul mempersiapkan segala perlengkapan Denny di Makassar. Namun saat menemukan sebuah sejadah dan diberikan kepada Denny, jawaban dan perilaku Denny sungguh di luar dugaan. Udah gak percaya om, gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Ini bukan Tuhan loh yang ngasih, gue. Tiba di Makassar, Denny diantar oleh kedua karyawannya yang bernama Gogos dan Tutut. Di tempat lain terlihat wanita yang bernama Tenri yang sedang dilamar oleh Sandrego. Tetapi karena sifat dan perilaku Sandrego yang keras, Tenri tidak menyukainya. Karena itu, ia mengajukan mahar yang sangat tinggi yaitu 500 juta agar Sandrego tidak dapat memenuhinya. 500 juta? Ketika sedang membersihkan pantai dari sampah, Tenri yang merupakan aktivis lingkungan melihat orang Cina yang membuang sampah sembarangan. Dan Tenri pun memarahi orang Cina itu karena orang Cina itu tidak mengerti bahasa Inggris. Denny yang sedang berada di sana menghampiri Tenri dan memberi pengertian ke orang Cina tersebut. Karena perbuatan Denny itu, Denny pun berkenalan dengan Tenri. Pada malam hari, Denny bersama Gogos dan Tutut kembali bertemu dengan Tenri di pantai. Saat mengobrol, teman dari Tenri yaitu Kana ikut bergabung bersama mereka. Namun karena Gogos juga ada di sana, Kana tampak kesal. Karena dulu mereka sempat berpacaran 2 tahun. Namun Gogos memutuskan hubungan lewat sebuah surat. Sampai sekarang Kana masih sangat membencinya. Sambil melihat pertarungan tarung sarung, Tenri menjelaskan bahwa tarung sarung merupakan warisan nenek moyang. Mengajarkan kita sifat seperti kesatria, bertarung satu lawan satu, tidak dengan keroyokan seperti orang Jakarta yang sering lakukan. Kemudian mereka berdua mencoba tarung sarung. Tidak lama dengan itu, tiba-tiba Sandrego datang bersama anak buahnya yang mengacaukan acara. Sandrego merupakan juara bertahan tarung sarung selama 3 tahun berturut-turut. Sandrego pun cemburu melihat Denny bersama Tenri. Ia pun mengajak Denny untuk tarung sarung. Tetapi karena Tenri memarahi Sandrego, akhirnya Sandrego pun pergi. Esok hari bersama dengan kepala cabang Russo Corps, Denny sedang menangani proyek perusahaan yang sedang berlangsung di sana. Belum sempat tanda tangan, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari para pendemo yang menolak pembangunan di wilayah mereka. Ternyata di kerumunan itu, Denny melihat Henry yang berada di sana. Merasa tidak ingin diketahui identitasnya, Denny pun memutuskan untuk bergabung bersama dengan para pendemo dan menghajar kepala cabang di perusahaannya. Singkat cerita, Denny bertemu dengan Sandrego. Sandrego yang merasa cemburu dengan kedekatan mereka, ia pun mengajak Denny untuk tarung sarung. Masuk kau ke dalam sarung. Ayo. Takut. Pantes kau suka lawan perempuan, salah baik.
Tetapi karena Denny anak yang manja, ia pun dihajar habis-habisan oleh Sanrego. Ditambah lagi Denny malah menangis. Saat menangis, Denny pun difoto agar menjadi kenang-kenangan oleh Sanrego. Tidak terima akan hal itu, Denny menelpon Om Abdul untuk menyuruh semua bodyguard menyusul ke Makassar untuk balas dendam. Tetapi karena tidak diperbolehkan oleh ibunya Denny, Om Abdul menolak permintaan Denny. Bahkan ketika Denny menyuruh Gogos dan Tutut, mereka pun juga menolaknya. Kita di sini tiap main keroyok, Pon. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Pon. Di sini bukan Jakarta, Pon. Karena tidak ada jalan keluar, Denny memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ketika sedang menunggu barang-barangnya dipersiapkan, Tenri pun datang menghampiri Denny. Tenri merasa bersalah atas tindakan Sanrego karena menurutnya Sanrego cemburu melihat kedekatan Tenri dengan Denny. Setelah lama berbincang, Denny baru mengetahui bahwa Sanrego sudah melamar Tenri. Karena tidak rela wanita yang ia sukai dilamar pria lain, Denny mengurungkan niat pulang ke Jakarta untuk belajar tarung sarung. Kata siapa? Aku mau balik ke Jakarta. Enggak. Aku mau belajar tarung sarung. Singkat cerita, Denny diajak ke pamannya Kana yang bernama Pak Khalid. Ia merupakan seorang legenda tarung sarung. Bahkan Pak Khalid ini sering melakukan si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa itu merupakan tarung sarung yang menggunakan badik atau senjata. Jadi tidak heran jarang sekali ada orang yang hidup setelah melakukan pertarungan ini. Awalnya Pak Khalid menolak permintaan Denny karena bertujuan untuk balas dendam. Untuk apa kau belajar tarung sarung? Mau balas dendam. Namun, karena dibujuk-bujuk oleh Kana, Pak Khalid setuju untuk menjadikan Denny sebagai muridnya. Baiklah, Kana. Karena kau yang minta. Tetapi sebelum berlatih, Pak Khalid mengajukan 2 syarat. Pertama, jangan pernah memberinya uang. Dan yang kedua, Denny harus tinggal di masjid. Jangan pernah kau kasih saya uang. Kedua, tinggal di sini. Karena Denny tidak percaya adanya Tuhan, kini giliran Denny yang menolak permintaannya Pak Khalid. Lalu Tenri mengejar Denny karena ingin tahu alasan menolaknya. Jawaban Denny sungguh membuatnya Aku terkejut. gak percaya Tuhan. Tenri pun kecewa dan pergi meninggalkannya. Sesaat setelah Tenri pergi, Denny melihat Sanrego yang ingin buang air. Karena masih kesal karena kejadian kemarin, Denny pun mendorong Sanrego sampai tercebur ke dalam air. Lalu Sanrego menyuruh anak buahnya untuk mengejar Denny. Merasa lolos dari kejaran anak buah Sanrego, lalu Denny menaiki angkutan umum. Dan sialnya, ia malah bertemu dengan anak buahnya Sanrego dan langsung mengeroyoknya. Masih besar itu musiknya. Jalan cepat. Di tengah perjalanan, Pak Khalid dengan santainya menaiki angkutan umum tersebut dan langsung menghajar anak buahnya Sanrego. Lagi kau? Setelah kejadian tadi, Denny dibawa oleh Pak Khalid ke masjid. Di sana ia sangat berutang budi pada Pak Khalid. Denny pun meminta Pak Khalid untuk menjadi gurunya. Karena banyak nyamuk, Denny pun tidak dapat tidur dengan nyenyak. Lalu ia pun meminta obat nyamuk kepada Pak Khalid. Tetapi karena tidak ada obat nyamuknya, Pak Khalid menyuruhnya untuk menepuk dengan tangan. Obat nyamuk, Pak. Tepuk misalnya pakai tangan. Karena Denny tidak terbiasa, Pak Khalid pun mengajari cara untuk menangkap nyamuk. Jangan pakai mata. Gunakan telinga untuk mendengar suara mereka. Tarik nafas. Gerakan tangan bersamaan dengan hembusan nafas. Keesokan harinya, Sanrego datang beserta anak buahnya memarahi Pak Khalid karena telah menghajar anak buahnya. Namun karena berbeda level, ia hanya menggertaknya. Sambil menunjukkan sebuah brosur,
Pak Khalid mengatakan jika ingin balas dendam, kalahkan saja Denny di turnamen tarung sarung nanti. Oh, pukulin nanti muridku di turnamen resmi. Itu pun kalau kau bisa, Di. Sanrego yang tertarik pun mengiyakan perkataan Pak Khalid karena ia sangat yakin bisa menang melawan Denny, apalagi dengan hadiah 500 juta yang bisa memenuhi syarat untuk menikahi Tenri. Tunggu kau di turnamen tarung sarung. Keesokan harinya, Denny mulai diajari oleh Pak Khalid. Karena pukulannya terlalu lemah, ia pun menyuruh Denny untuk menimba air. Malam harinya Denny diajak untuk sholat maghrib. Karena tidak mau, Denny disuruh untuk merapikan sandal. Tetapi hanya boleh menggunakan kaki. Keesokan paginya, Denny menghampiri Tenri untuk memberitahu kalau ia sudah tinggal di masjid. Aku udah mulai tinggal di masjid sama Pak Khalid. Ketika ayahnya Tenri keluar, Denny pun dikenalkan oleh Tenri ke ayahnya. Dan Denny disuruh untuk masuk ke ruangan 80 milik keluarga Tenri. Tenri, kau mesti aja Denny melihat ruang 80 kita. Ketika Denny dan Tenri berada di ruangan tersebut, Denny pun terkagum-kagum melihat koleksi barang-barang antik milik ibunya Tenri yang sudah meninggal. Di tengah perbincangan, Kana datang memberitahu kalau ada yang pindah rumah. Segera Denny dan Tenri menghampirinya. Dan Tenri menyuruh Denny untuk ikut membantu pindahan rumah tersebut. Keesokan harinya, merasa tidak ada yang diajarkan oleh Pak Khalid, Denny protes. Karena bagi Denny, Pak Khalid tidak serius untuk mengajarinya tarung sarung. Namun ketika Pak Khalid menyuruhnya masuk ke dalam sarung, di sini Denny sadar bahwa yang ia lakukan selama ini adalah basic dari tarung sarung. Coba kasih lihat cara kau tangkap nyamuk. Sekarang coba kasih lihat cara kau rapikan sandal. Seminggu ini kau belajar banyak deh. Sore harinya, Denny dan Tenri yang berada di pantai sedang berbincang. Denny bertanya mengapa Tenri harus memakai jilbab. Karena menurutnya memakai jilbab itu kuno. Dan Tenri pun memberi jawaban yang menggunakan sebuah perumpamaan dengan menggunakan sebuah permen. Tenri membuang permen yang masih terbungkus dan menyuruh Denny untuk mengambilnya dan memakannya. Setelah itu Tenri membuka permen dan membuangnya lagi. Lalu menyuruh Denny mengambil dan memakannya lagi. Tetapi karena permen itu kotor, Denny tidak mau makan permen tersebut. Gak bisa. Lalu Tenri bertanya, apa bedanya dengan perempuan? Kenapa kita lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup? Keesokan harinya, Denny dilatih di atas perahu agar bisa menyeimbangkan tubuhnya. Karena Denny saat latihan tercebur, ia pun mengganti pakaiannya. Lalu ia melihat Pak Khalid yang sedang berdoa dan ia menghampirinya. Di sini Pak Khalid menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia dulu pernah melakukan si Gajang Laleng Lipa dan membunuh saudaranya sendiri hanya karena menyukai wanita yang sama. Telah merenggut saudaranya sendiri. Sejak kejadian itu, ia merasa sangat bersalah dan untuk menembus dosa-dosanya, Pak Khalid tinggal di masjid menjadi marbot dan mengajari anak-anak mengaji. Keesokannya, Sanrego mendatangi rumah Tenri untuk memastikan janji keluarganya Tenri. Ia menunjukkan brosur turnamen tarung sarung yang berhadiah 500 juta yang cukup untuk memenuhi syarat dari keluarga Tenri. Di tempat lain, Denny dan Tenri mengobrol tentang Sanrego yang menyanggupi syarat untuk menikahi Tenri. Tahun ini aku ikut. Sanrego gak akan nikahin kamu. Sore hari ketika Denny latihan dengan Pak Khalid, ia terlalu bersemangat karena motivasinya untuk memenangkan turnamen agar Sanrego tidak dapat menikahi Tenri. Cukup. Semangat sekali kau. Saya harus juara. Ya, supaya Sanrego itu tidak menikahi Tenri. Lalu setelah latihan, Pak Khalid pun sholat asar. Ketika sedang sholat, tiba-tiba ada seekor ular yang mendekatinya. Meski diberitahu oleh Denny, Pak Khalid tetap khusyuk melaksanakan sholatnya. Sampai ular itu menggigitnya, ia pun tidak bergeming sama sekali. Selesai sholat, ternyata kaki Pak Khalid tidak terluka sama sekali. Dan akhirnya di sini Denny baru menyadari kalau kuasa Tuhan itu ada. Gimana caranya sholat, Pak? Kau akan belajar sholat.
Malam harinya, Denny pun diajari azan dan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan keesokan harinya, Denny pun kembali berlatih seperti biasa. Pada malam hari, Denny dan teman-temannya makan malam bersama. Saat sedang asyik-asyiknya makan, Denny melihat anak buah Sanrego yang sedang memalak pedagang di sana. Lalu, Denny menghampirinya dan terjadilah perkelahian. Lalu, Sanrego datang melihat Denny yang sudah bisa bertarung dan menantangnya. Dan mereka pun berkelahi dan akhirnya Denny pun kalah. Di pagi harinya, Denny bercerita tentang kejadian semalam dan Pak Khalid menyarankan agar bisa ikhlas dalam hal apapun. Kemudian Pak Khalid melakukan sholat sunnah mutlak dan meminta Denny untuk menyerangnya saat ia sholat. Belum sempat menyerang, tiba-tiba Om Abdul datang menyusulnya ke Makassar. Malam harinya, Gogos dan Tutut dihadang oleh anak buahnya Sanrego dan dibawa ke markasnya. Lalu salah satu anak buahnya Sanrego yang tersiram kopi mengajak Gogos untuk tarung sarung. Namun karena Gogos punya akal yang cerdik, Gogos pun menang melawannya. Karena Sanrego tidak senang melihatnya, ia pun menantang mereka untuk tarung sarung 2 lawan 1 dengan imbalan 5 juta. Kau berdua, saya sendiri. Akibat perkelahian itu mereka pun tentu babak belur, terutama Tutut. Ia sampai masuk rumah sakit. Ditambah lagi Sanrego mengetahui identitas mereka. Pagi harinya, Denny dan ibunya sedang di kantor. Sanrego yang telah memberitahu ke Tenri terkait identitas Denny. Mereka pun datang ke kantor tersebut. Mbak, tidak mau lihat mukamu. Merasa putus asa, Denny memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Namun ternyata Pak Khalid ada di sana. Ia lalu mengatakan, "Silakan pulang dan lari dari semuanya. Dan selama itu kau lari, kau akan dihantui dengan rasa bersalah." Pulang, Miden. Lari dari semuanya. Dan selamanya kau akan dihantui rasa bersalah. Singkat cerita, ibunya Denny ingin meresmikan proyek Russo Park. Tiba-tiba dihentikan oleh Denny. Di sana Denny meyakinkan ibunya jika proyek masih terus berlanjut, maka efeknya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sambil bergegas pulang, ia memutuskan hubungannya dengan pacarnya, yaitu Gwen. Buat kamu aja. Kamu serius buat aku? Kita putus. Keesokan harinya, hari di mana Denny akan bertanding di turnamen tarung sarung. Selamat datang di kejuaraan nasional tarung sarung 2020 di Makassar. Dengan disaksikan Tenri dan juga ibunya, Denny berhasil sampai menuju final dengan mudah. Begitupun Sanrego yang juara berturut-turut juga berhasil dengan mudah menuju final. Saat sedang menonton pertandingan, Gogos melamar Kana lewat surat dan memberitahu alasan kenapa ia dulu memutuskan hubungan dengan Kana. Di final, Denny berhadapan dengan Sanrego. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Tidak disangka, Denny menang melawan Sanrego. Tetapi Sanrego tidak menerima dengan kekalahannya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menutup semua pintu dan mengancam para penonton. Sanrego pun menantang Denny untuk melakukan si gajang laleng lipa. Saya tantang Denny Russo.
Singa lawan lipa. Denny yang ketakutan, ia lari ke Pak Khalid. Lalu Pak Khalid menenangkan dan meyakinkan Denny bahwa Denny pasti menang melawan Sanrego. Ketika ia ingin mulai, Denny mengingat pesan Pak Khalid, di mana ia mencoba untuk ikhlas dan menyerahkannya kepada Tuhan. Coba deh kau ikhlas. Kau sedang saat sholat. Assalamualaikum. Setelah itu, polisi datang untuk menangkap Sanrego karena telah melanggar aturan. Di akhir cerita, terlihat Denny yang ingin pergi untuk kuliah di Belanda. Tenri memberikan Walkman kesayangan kepada Denny. Selamat jalan. Cepat Ki kembali ke Makassar, nah. Wo Aini. Di waktu bersamaan, Pak Khalid melarang Denny untuk pergi karena Denny merupakan wakil Indonesia untuk tarung sarung di kejuaraan dunia. Tarung sarung menjadi cabang olahraga di Olimpiade Paris nanti. Kau sebagai juara nasional harus mewakili Indonesia. Dan film pun berakhir.